Oke, hello Sobat Ilmuwan Muda. Nah, kembali lagi di acara Bedah Skripsi. Kali ini kita bersama dengan Kak Muhammad Faizul Huda. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membedah skripsinya Kak Huda. Skripsi tentang biologi, tapi bukan pendidikan, lebih ke murni. Nah, oke. Untuk selanjutnya, kalian yang pengen tahu, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Setelah subscribe, langsung kita lanjut video berikut ini. Oke, selamat datang Kak Huda di channel Ilmuwan Muda. Nah, Baik. oke Kak Huda, sekarang kita perkenalan dulu mungkin ya ke teman-teman supaya kenal, supaya paham Kak Huda itu siapa gitu. Ya. Boleh, silahkan Kak Huda perkenalkan diri sendiri gitu supaya lebih mudah ke teman-teman. Oke, baik. Nama saya Muhammad Faizul Huda, biasa dipanggil Huda. Saya dari Kertosono Nganjuk. Pendidikan S1 saya sudah menyelesaikannya pada tahun 2017 di Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian saya juga sudah menyelesaikan studi S2 saya di Biologi Universitas Brawijaya. Mungkin itu saja. Oke, nah berarti teman-teman Kak Huda ini sekarang bukan hanya S1 tapi sudah menyelesaikan S2 di Brawijaya Malang gitu Kak Huda ya? Iya. Nah sampai di sini Kak Huda repot-repot membawa skripsinya langsung ini, hard file yang dibawa gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum itu untuk kalian yang pengen tanya-tanya seputar biologi langsung ke Kak Huda, bisa juga DM ke Instagram Kak Huda. Di mana Instagramnya Kak? Oke, Siapa? di @moch_faizul_huda. Oke, setelah itu langsung saja kita masuk ke pertanyaan terkait skripsinya Kak Huda ini. Oke Kak Huda siap? Boleh? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Kak Huda. Nah, terkait judul ini ya. Nah, mengapa sih tertarik mengangkat judul yang Kak Huda ambil di skripsi di S1 sebelumnya ya? Iya. Sebenarnya judul itu disarankan atau gimana? Atau dapat dari teman atau seperti apa gitu? Oke, pada saat saya menyelesaikan skripsi saya, waktu itu saya mendapatkan beberapa tawaran penelitian dari dosen dan juga waktu itu sedang marak-maraknya ya metode yang saya gunakan untuk studi penelitian di S1 saya, seperti itu. Selain itu juga metode yang saya gunakan pada skripsi saat itu bisa dikatakan metode yang sangat mudah, sehingga menjadi rasa antusiasme saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan metode tersebut, begitu Kak. Oh gitu. Oke, sebelumnya kita tadi belum tahu ya judul skripsinya apa Kak? Oke, judul skripsi saya induksi akar tanaman miracle fruit atau Syncephalum dulcificum D dengan penambahan auksin, NAA, IAA dan IBA melalui teknik microcutting. Oh, microcutting. Oke. Ya? Jadi microcutting itu pemotongan gitu ya? Ya, pemotongan. Nanti saya jelaskan. Oke. Lalu setelah itu pertanyaan yang kedua ini Kak. Nah, yang melatar belakangi penelitian tersebut apa? Jadi kita setelah judul biasanya teman-teman nih bingung di latar belakang gitu. Apa kira-kira Kak? Nah, ketika sudah menentukan judul waktu itu saya mencoba mencari beberapa pembahasan ya mengenai bagaimana penggunaan teknik itu dan juga apa sebenarnya manfaat dari tanaman yang akan saya gunakan, seperti itu. Setelah saya membaca beberapa literatur dan menemukan pokok permasalahan dari penelitian tersebut, akhirnya saya rangkai menjadi latar belakang yang akhirnya menjadi skripsi saya waktu itu. Dimana waktu itu tanaman yang saya gunakan miracle fruit itu sangat bermanfaat sekali, bisa digunakan untuk apa nih Kak? Untuk apa ya? Miracle fruit itu apa sih? Miracle fruit itu sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, akan tetapi banyak digunakan untuk penanganan penyakit diabetes. Oh, gitu. Di mana tanaman ini mempunyai kandungan miraculin. Nah, kandungan miraculin itu bisa mengubah persepsi rasa. Bisa mengubah persepsi rasa dari awalnya yang rasa masam semisal, kemudian kita memakan tanaman tersebut, akhirnya tanaman tersebut menjadi manis meskipun sebenarnya tidak ada rasa manisnya. Jadi gitu ya? tanaman itu keren banget itu. Ya, bisa ngerubah rasa ya. Bisa mengubah persepsi rasa. Oke. Berarti kalau di Indonesia itu dikenal dengan apa? Miracle fruit ini?
Apa tetap nyebutnya miracle fruit? Sejauh yang saya ketahui tanaman tersebut tetap dinamakan miracle fruit ya, seperti itu. Teman-teman yang nggak tahu bisa googling saja. Oke ya. Bisa cari di internet. Oke, cukup itu ya latar belakang ya. Ya, nah. Lalu lanjut ke penelitiannya Kak Uda ini. Penelitian jenis apa yang digunakan? Nah, jadi kita masuk ke ranah bab 3 mungkin. Oke. Gitu. Jadi metode penelitian saya karena saya menggunakan perlakuan beberapa auksin. Jadi metode yang saya gunakan adalah metode eksperimental. Metode eksperimental. Jadi uji coba gitu. Ya, uji coba dengan beberapa perlakuan tersebut dan beberapa ulangan, akhirnya muncullah kesimpulan dari apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Oke, jadi jenis penelitiannya adalah eksperimen kita, eksperimental. Eksperimental. Lanjut ke pertanyaan keempat ini Kak Uda. Nah, cara mendapatkan atau mencari bahan penelitian seperti apa sih? Nah, berarti cara mendapatkan tadi si miracle fruit mungkin? Ya. Atau yang lainnya apa? Hormon atau apa gitu loh yang Ya. tadi. Jadi waktu itu saya mencari beberapa bahan baik itu bahan eksplantnya dan juga bahan untuk perlakuannya. Yang pertama untuk eksplant ini saya mengambil dari bibit di Batu waktu itu. Di Batu ya? Ya, Batu dekat Malang sendiri berarti? Dekat Malang sendiri. Waktu itu saya mengambil beberapa tanaman dari sana. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya saya beli dan juga waktu itu di toko pertanian terdekat ya, kalau di Malang. Berarti nggak perlu beli online jauh-jauh nggak ya? Enggak. Waktu itu karena di Malang akses untuk alat pertanian saya rasa cukup lengkap. Gitu. Jadinya saya mengambil beberapa bahan di sekitar Malang saja sendiri seperti itu. Oh gitu. Ya. Oke, lalu untuk metodenya ini Kak Uda. Nah, secara mudah metode penelitiannya itu seperti apa sih gitu? Oke, metode penelitian yang saya gunakan secara mudah itu tanaman yang sudah saya persiapkan sebelumnya itu saya potong atau istilahnya di pruning ya. Pruning, potong pucuknya itu sekitar ukuran 5 sampai 10 cm. Nah, berarti itu tanamannya masih kecil, masih bibit ukuran berapa gitu? Nah, tanaman ini karakternya unik ya, Kak. Karakternya ini tanaman yang tidak bisa tumbuh cukup dewasa. Dia kerdil. Oh gitu. Nah, biasanya tanaman ini digunakan untuk penghias taman-taman kota dan lain sebagainya juga. Nah, tanaman ini setelah dipotong pucuknya ya, kemudian saya beri yang namanya tok hormon. Apa itu tok hormon? Tok hormon itu bedak ya, bedak yang kemudian saya campur, saya homogenkan dengan hormon. Jadi bedak, kemudian dibentuk kayak apa itu namanya, kental, cairan kental gitu ya, cairan kental gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk lapisan metode perlakuannya. Pucuk tersebut kemudian dioleskan seperti itu, kemudian ditancapkan pada yang namanya floral foam. Floral foam itu apa? Medianya? Jadi istilahnya media kayak gabus gitu ya, kayak gabus, warnanya seingat saya hijau ya, hijau. Kemudian ditancapnya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tok hormon itu tetap menempel. Oh gitu. Ya, tetap menempel di tunas yang sudah dipotong. Sudah dipotong. Ya. Oke, gitu. Baru kemudian ditanam di media tanam. Media tanam seperti itu. Jadi itu dilakukan berulang kali tadi ya, yang dikatakan kali, eksperimen itu. Nah, karena eksperimental otomatis ada beberapa ulangan seperti itu. Untuk setiap perlakuannya. Oke, Kak udah. Lalu lanjut ke bagian hasil Kak. Nah, untuk hasil secara umum yang diperoleh setelah melakukan penelitian gimana? Apakah ada pengaruh yang seperti di judul atau seperti apa? Ya, ternyata sesuai dengan hipotesis yang sudah diuji setelah dan lain sebagainya. Ternyata tanaman ini, metode ini bisa membuat perbedaan di mana perlakuan hormon itu akan mempercepat induksi akar seperti itu. Jadi ada beberapa hormon yang bisa mempercepat tumbuhnya akar. Nah, jadi memang terbukti berpengaruh gitu ya, hormonnya. Jadi memang terbukti berpengaruh untuk induksi akar. Oke teman-teman, itu. Lanjut ke bagian selanjutnya, pertanyaan terkait kendala nih Kak. Nah, kendala atau problem yang dihadapi sebelum penelitian. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian itu problemnya apa sih?
problemnya, nah tanaman ini termasuk tanaman yang sulit dicari ya. Tanaman yang sulit dicari, jadinya waktu itu kendala yang utama adalah mencari tanaman yang siap untuk dipotong. Yang siap untuk dipotong. Ya. Kenapa kok harus yang siap? Berarti nunggu berapa gitu tanamannya? Nah, tanaman ini pertumbuhannya lumayan lama nggak? Gitu. Pertumbuhannya lumayan lama, jadi dalam waktu beberapa tahun pun tingginya masih belum seberapa. Seperti itu. Jadinya tanaman yang mencari ukuran tanaman yang seragam dengan usia yang seragam itu yang agak susah waktu itu. Susah, ya? Nah, tapi dengan beberapa usaha akhirnya bisa didapatkan. Oke. Itu kendala sebelum penelitian. Kendala utama itu saja ya? Ya, kendala utama. Oke, lanjut ke kendala yang kedua ini. Kendala yang dihadapi saat penelitian atau pengambilan bahan. Ya mungkin bahan tadi ya. Iya. Bahannya. Untuk saat penelitiannya ini Kak. Nah, gimana? saat penelitiannya ini kendala yang utama adalah karena tanaman ini setelah ditanam di media tanam itu kan diletakkan di greenhouse. Ya, betul. Nah, greenhouse yang sesuai ini tergantung dari tanamannya. Biasa waktu itu saya membuat greenhouse mini. Nah, jadi buat sendiri greenhouse. Nah, ya greenhouse mini. Greenhouse mini. Tetapi ternyata greenhouse tersebut waktu penelitian memberikan pengaruh yang berbeda. Jadi waktu itu karena cuaca sedang panas-panasnya ya, ternyata di greenhouse itu keefektifan terhadap perlakuan suhu yang homogen itu agak susah. Jadinya perlakuan yang banyak akhirnya hanya beberapa yang bisa menunjukkan tingkat keberhasilan dari penelitian tersebut. Jadi itu ya tujuan eksperimen gitu. Ya. Supaya nantinya kalau ada data-data yang kurang itu bisa dari data yang lain. Benar. Gitu ya. Salah satunya itu. Lalu kendala selanjutnya Kak yang dihadapi setelah data sudah ada nih ya. Setelah penelitian itu kira-kira apa kendalanya gitu? Waktu menganalisa data gitu. Oh, untuk kendala setelah analisa saya termasuk cepat ya, cepat di dalam analisis data. Jadi saya rasa tidak ada kendala yang cukup signifikan karena setelah data selesai saya hanya waktu itu seminggu kalau tidak salah itu sudah menyelesaikan analisis datanya, kemudian dilanjutkan untuk penulisan pembahasan seperti itu ya. Jadi lancar saja untuk analisisnya saya rasa cukup tidak ada pengaruh yang signifikan. Oke. Nah setelah itu kita ke pertanyaan yang terakhir ini Kak Uda terkait yang bisa dijadikan skripsi untuk jurusan biologi yang lebih ke murni, lebih ke MIPA. Nah itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Ya. Menurut pandangan kakak itu supaya teman-teman nggak bingung ini. Oke, karena saya basicnya murni dan juga saya fokusnya adalah di bidang fisiologi tanaman. Nah fisiologi tanaman. Jadi saya rasa untuk memilih judul yang sesuai itu sesuai dengan kapasitas masing-masing ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing dan juga tidak harus memilih tanaman apapun. Maksudnya tidak harus kamu ingin apa dan lain sebagainya. Tapi tanaman-tanaman yang di sekitar kita pun sebenarnya bisa dipilih untuk membuat penelitian seperti itu. Jadi dan perlakuannya pun tidak harus yang ribet. Karena tanaman itu sebenarnya dengan penelitian yang sederhana pun kita sudah bisa mendapatkan data seperti itu. Oh gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah. Kadang itu ribet sendiri ya. Pengennya tanaman ini tapi nggak bisa. Akhirnya disarankan oleh dosen akhirnya nggak mau. Akhirnya ya nambah semester seperti itu. Ya itu yang menjadi kendala ya rata-rata. Oke. Jadi simpel saja gitu. Oke Kak Uda, terima kasih untuk sharing atau bedah skripsi di pagi hari ini. Oke, terima kasih untuk sharingnya ke teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kak Uda barusan. Nah, untuk kalian yang masih bingung bisa langsung tanya ke Kak Uda atau komen di kolom komentar juga bisa. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih Kak Uda atas waktunya. Siap. Oke teman-teman, sekian salam dari kami, salam ilmuwan muda. Untuk memilih judul yang sesuai itu sesuai dengan bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kak Uda barusan. Nah, untuk kalian yang akhirnya nggak mau, akhirnya
ya nambah semester seperti itu. Ya, itu yang menjadi kendala seperti itu. Jadi dan perlakuannya pun tidak harus